Hai guys, welcome back my channel. Halo semua ibu-ibu muda yang sedang hamil. Aku ucapin selamat untuk kehamilan kalian. Nah, hari ini aku akan berbagi informasi buat ibu-ibu hamil, terutama ibu hamil muda atau yang memang sedang merencanakan hamil. Ini ada beberapa informasi tentang cara mengatasi kaki bengkak pada saat hamil. Nah, buat ibu-ibu muda yang penasaran atau ibu-ibu yang sedang hamil, penasaran gimana sih? Atau memang sedang mengalami kaki bengkak pada saat kehamilan sekarang? Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Setelah ini aku bakal kasih tahu bagaimana cara mengatasi kaki bengkak pada saat kehamilan. Stay tune guys! Oke moms, thank you banget yang masih stay di video kali ini. Aku seneng banget hari ini bisa ngebahas tentang seputar kehamilan, terutama kaki bengkak pada saat hamil. Nah, salah satu kekhawatiran ibu hamil adalah kaki bengkak. Kenapa kaki aku bisa bengkak dan lain sebagainya, itu adalah menjadi kekhawatiran ibu hamil kenapa kakinya bisa bengkak. Oke, aku bakal jelasin dulu. Untuk kami para tenaga medis, itu biasanya kaki bengkak itu menjadi salah satu pertanda atau menjadi peringatan bagi kami untuk melakukan pemeriksaan lanjutannya untuk menegakkan diagnosa preeklamsi. Apa sih preeklamsi itu? Preeklamsi itu tanda atau peringatan bahwa ibu ini akan mengalami kejang nantinya kalau tidak ditangani. Jadi namanya preeklamsi. Kalau eklamsi itu sudah terjadi kejang. Jadi adanya penegakan preeklamsi itu beberapa pemeriksaan harus dilakukan. Pertama tadi kita cek dulu ibu hamil datang, kita cek oh kakinya nih bengkak. Nah, apalagi yang perlu kita tegakkan supaya preeklamsi ini memang ada bisa didiagnosa ke ibu tersebut atau tidak didiagnosa gitu ya, atau memang itu kaki bengkak secara normal yang memang dialami beberapa ibu hamil. Nah, untuk pemeriksaan lanjutan kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, kalau misalnya tekanan darahnya ternyata tinggi di atas 140/90, nah kita akan melakukan lagi pemeriksaan lanjutannya. Pemeriksaan lanjutannya adalah bisa jadi nih ya, bukan berarti pada saat kita lakukan pemeriksaan hari itu si ibu lagi tekanan darah tinggi. Bisa jadi memang pada saat itu si ibu memang habis jalan. Nah, makanya pemeriksaan tekanan darah itu harus dilakukan pada saat keadaan kita rileks, baru kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah. Nah, selain tadi misalnya sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah pada saat keadaan ibu hamil itu sedang rileks tapi masih tinggi, nah kita akan melakukan lagi nih pemeriksaan lanjutannya. Apa tuh pemeriksaan lanjutannya? Pemeriksaan lanjutannya adalah pemeriksaan cek protein urin. Jadi ibu akan diminta nih urinnya nih. Nah, terus kita akan melakukan cek nih protein urinnya. Kalau didapatkan bahwa hasil protein urin ibu adalah positif, nah itu kita akan bisa menegakkan bahwa si ibu memang mengalami diagnosa preeklamsi. Akan ada penanganan selanjutnya. Jadi ibu tersebut akan mendapatkan perawatan lebih gitu, atau mendapatkan penanganan yang lebih. Beda hal kalau misalnya si ibu hamil datang dilakukan pemeriksaan fisik, didapati kaki pada ibu hamil ini bengkak, tapi pemeriksaan tekanan darah rendah, hasil protein urin juga tidak ada, negatif. Nah, berarti ibu tersebut mengalami bengkak pada kaki secara normal yang memang dialami para ibu hamil. Nah, gimana sih bisa terjadi kaki bengkak tapi normal? Itu memang dialami para ibu hamil. Nah, aku bakal ngejelasin setelah ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share pastinya. Oke, yang pertama ibu hamil harus lakukan adalah kurangi konsumsi sodium yang ada di dalam garam dan penyedap rasa. Karena sodium yang ibu hamil konsumsi itu bisa menahan lebih banyak air dalam tubuh. Nah, air yang saking banyaknya dalam tubuh itu membuat penumpukan dan membuat kaki menjadi bengkak. Nah, yang kedua, apa yang perlu ibu hamil lakukan? Untuk ibu hamil yang masih suka mengkonsumsi kafein, itu bisa mengakibatkan ibu hamil akan mengalami sedikit buang air kecil. Nah,
yang tadi sama halnya kinerjanya akan air yang memang harusnya dikeluarkan dalam urin gitu ya, buang air kecil itu kadar atau zat kafein itu akan menghambat ibu hamil untuk buang air kecil sehingga terjadi penumpukan air dalam tubuh. Itu yang perlu ibu hamil ketahui. Nah, apalagi nih yang perlu ibu hamil lakukan supaya kaki yang bengkak itu bisa tidak terjadi dan setidaknya mengurangi rasa tidak nyaman ibu hamil kalau mengalami kaki bengkak. Nah, yang ketiga yang perlu ibu hamil lakukan adalah, ini beberapa ibu hamil nih jarang melakukan ini. Jadi, ibu hamil harus melakukan untuk mengurangi bengkak pada kakinya, yaitu meninggikan kakinya, bisa dibantu 2-3 bantal, lalu ibu hamil taruh kakinya posisinya lebih tinggi dari badan ibu hamil. Jadi kaki di sini, badan ibu hamil di sini. Nah, ini tujuannya gaya gravitasi itu membantu mengurangi bengkak pada kaki. Sehingga aktivitas sehari-hari bisa lebih nyaman ibu hamil lakukan. Nah, selanjutnya apa yang ibu hamil harus lakukan yaitu menggunakan pakaian yang longgar, terutama untuk celana. Kenapa? Karena pakaian celana yang sangat sempit atau press body itu akan juga membantu pembengkakan pada kaki. Sehingga pakailah pakaian yang longgar, misalnya kain yang berbahan kain lurus, jatuh dan tidak ngepres di body kita. Itu akan membantu pembengkakan, akan membantu mengurangi pembengkakan pada kaki maksudnya. Jadi hindari tuh pakai jeans, selalu legging yang memang ketat banget sehingga tidak ada sirkulasi. Jadi pakaian yang sangat ketat itu akan menghambat sirkulasi dalam darah perjalanannya karena ada tekanan. Jadi nggak bisa sirkulasi itu berjalan. Jadi hindarilah pakaian-pakaian yang sangat ketat. Juga aktivitas jalan kaki. Nah, kalau tadi kan sempat disebutkan di awal kalau terlalu banyak berdiri itu juga membuat salah satu faktor kaki itu menjadi bengkak. Tapi bukan berarti ibu hamil tidak boleh berdiri atau berjalan. Nah, jadi ibu hamil tuh bukan sakit ya. Ibu hamil kan banyak, wah ibu hamil tuh nggak bisa kemana-mana, diem duduk aja. Ibu hamil tuh bukan sakit, tapi memang itu normal. Memang secara fisiologis itu memang ibu hamil reproduksinya itu ya hamil, melahirkan, ya itu memang normal ibu hamil semua wanita alami gitu jalani. Jadi bukanlah kehamilan itu bukanlah sesuatu penyakit. Jadi masih banyak tuh di sana berpikiran kalau ibu hamil nggak bisa kemana-mana, ibu hamil nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau di luar indikasi dia tidak mengalami faktor-faktor penyakit penyerta lainnya, ya ibu hamil normal aja gitu ya. Nah, ibu hamil harus tetap berjalan kaki 10 menit di pagi hari. Itu menjadi salah satu kegiatan fisik yang bisa ibu hamil lakukan. Jadi nggak usah terlalu lama, tapi tetap melakukan aktivitas tersebut. Gunanya apa? Kalau kita berjalan kaki pada saat hamil, sirkulasi dalam darah itu semakin baik, sehingga oksigen yang di dalam darah itu bisa mengalir dalam janin kita. Karena oksigen yang di dalam janin itu dialirkan dari darah ibu, sehingga sirkulasi itu perlu banget dijaga. Jadi ibu hamil harus minum air putih yang cukup, aktivitas berjalan juga cukup, tidur yang cukup, terus juga tadi sodium juga itu harus dihindari, pemakaian secara berlebihan, terus juga pemakaian pakaian yang sangat ketat itu dihindari. Karena tujuan tadi apa? Sirkulasi dalam darah itu semakin baik sehingga kebutuhan oksigen dalam janin itu terpenuhi. Jadi intinya ibu hamil gak usah khawatir dan lakukan beberapa arahan yang tadi udah aku sebutin. Itu yang perlu ibu hamil lakukan, sehingga kalau misalnya terjadi pembengkakan dalam kaki, cara mengatasinya seperti yang tadi gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, gak usah terlalu banyak karena itu poin utamanya ibu hamil lakukan kalau misalnya kakinya merasa bengkak.
Nah, selanjutnya buat ibu-ibu hamil yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung di kolom komentar atau juga langsung DM aku di Instagram aku mmeyl_linsgl yang selalu ada di sepanjang video ini. Aku senang banget untuk ngebahas seputar kehamilan karena itu juga adalah basic aku. Jadi untuk kalian juga yang ingin bertanya seputar kesehatan reproduksi juga bisa bertanya. Nanti akan aku bahas videonya satu persatu. Karena ini aku masih banyak PR banget. Terima kasih banyak juga yang sudah bertanya melalui Instagram secara pribadi, menanyakan beberapa masalah kesehatan reproduksi, kehamilan. Doakan aku rajin untuk mengupload dan membahas seputar itu semua. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan terima kasih juga yang baru datang di video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Tunggu video-video aku selanjutnya dan nonton juga video aku sebelumnya. Bye bye, love you guys.